Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kajian kita tentang wajibnya mewaspadai sifat sombong. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kenapa wajib diwaspadai sifat sombong? Jawabannya adalah agar kita tidak jadi budak iblis, tidak jadi ahli waris iblis. Kenapa begitu? Karena sombong itu adalah salah satu sifat yang diwariskan oleh iblis kepada manusia. Jadi manusia yang berkenan untuk jadi ahli waris iblis, kita akan melihat dia menunjukkan sifat sombong yang dia warisi dari iblis itu. Bapak dan ibu rahmatullah, bahwa iblis sombong itu diketahui dari Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dua versi terkait kesombongan iblis. Satu, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang kedua, pernyataan dari iblis itu sendiri, bahwa dirinya sombong. Pernyataan dari Allah berupa ungkapan aba wastakbara. Iblis itu enggan untuk patuh kepada perintah Allah, wastakbara, dan menunjukkan sikap sombong. Itu pernyataan Allah itu. Nah, ada versi kedua, pernyataan iblis. Apa kata iblis? Aasjudu liman khalaqtahu tinan. Ya Allah, adakah pantas saya ini engkau suruh sujud menghormat kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Lalu ungkapan iblis yang lainnya adalah ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Tidak pantas saya sujud menghormat kepada Adam. Nah, jadi baik dari versi ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri maupun dari ungkapan iblis, tampak bahwa iblis itu makhluk Allah pertama yang menunjukkan sikap sombong itu. Sombong itu definisinya apa? Kita tidak ingin lihat definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Tidak. Kita ingin lihat definisi yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi bersabda bahwa sombong itu satu, batarul haqq. Yang kedua, ghamtun nas. Apa itu batarul haqq? Memandang rendah. Batarul haq, menolak, tidak berkenan menerima kebenaran. Nah, ini diperlihatkan oleh misalnya Fir'aun. Nabi Musa membawa kebenaran berupa wahyu dari Allah, tidak mau Fir'aun menerima. Begitu pula Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi kita membawa kebenaran berupa wahyu dari Allah, tidak mau mereka menerima. Jadi menolak kebenaran itu adalah sikap sombong. Orang yang tidak sombong, kalau kebenaran yang disampaikan dari siapapun sumbernya, dia akan terima itu. Dia tidak akan menolaknya. Mau kebenaran itu dari anak kecil, mau kebenaran itu dari lawan politik, diterima kalau itu kebenaran. Jadi tidak lantas kebenaran itu hanya datang dari orang yang lebih daripada kita, lebih tinggi kedudukannya, lebih lama masa hidupnya, dan sebagainya. Enggak. Kebenaran itu bisa datang dari berbagai pihak. Sepanjang itu kebenaran, maka harus diterima. Kalau tidak, itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, memandang rendah kepada sesama manusia. Memandang rendah, merendahkan, melecehkan, meremehkan. Merasa diri paling hebat, orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu sombong itu menurut Nabi, merendahkan orang.
Nah, kenapa sampai ada sesama manusia kok merendahkan manusia? Apalagi kalau manusia itu sesama muslim pula direndahkan. Nah, inilah yang diwariskan oleh iblis itu. Iblis merasa bahan baku yang merupakan asal kejadiannya yaitu berupa api, itu menurut versi iblis lebih mulia, lebih terhormat daripada tanah yang menjadi bahan baku asal kejadian Nabi Adam. Kalau demikian halnya, kelebihan nikmat berpotensi membuat kita merendahkan orang lain yang tidak memiliki kelebihan nikmat seperti yang ada pada diri kita. Bisa kelebihan nikmat itu berupa harta kekayaan, berupa jabatan, berupa pengalaman hidup, senioritas, dan sebagainya. Maka supaya kita bukan jadi ahli waris iblis, supaya kita tidak jadi budak iblis, wajib bagi kita untuk mewaspadai setiap nikmat yang ada pada kita. Bagaimana cara mewaspadai nikmat Allah yang ada pada kita? Satu, sadari seluruh nikmat yang ada pada kita ini bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma sekedar dititipi saja oleh Allah, bukan dimilikkan oleh Allah kepada kita, enggak. Karena Allah yang pemiliknya, kapan saja Allah mau ambil dan dengan cara apa saja Allah mau ambil, ya Allah akan lakukan. Itu yang pertama, sadari itu bukan milik kita, milik Allah yang dititipkan kepada kita. Adalah aneh, orang cuma punya barang titipan kok dia merendahkan orang lain. Aneh itu. Kalau dia mau sadari itu, satu itu. Yang kedua, wajib disadari bahwa kelebihan nikmat itu Allah titipkan pada kita sebagai ujian iman bagi kita. Orang normal menghadapi ujian, tidak ada yang ingin gagal, tidak ada yang ingin tidak lulus. Semua yang menghadapi ujian ingin lulus dalam ujian. Maka kalau kita orang normal, kita tidak akan sombong, kita tidak akan merendahkan orang lain akibat dititipi Allah kita harta, dititipi Allah kita ilmu pengetahuan, dititipi Allah kita skill, pengalaman hidup dan sebagainya. Jadi itu yang kedua yang perlu kita sadari. Yang ketiga, bahwa sebenarnya kelebihan nikmat itu kan sifatnya relatif, sementara, tidak langgeng, tidak lestari. Mana mungkin dengan sesuatu yang tidak langgeng lalu merendahkan orang lain? Sangat tidak tepat itu. Dengan cara Allah dia ambil dari kita, habis, musnah semua dari diri kita kelebihan nikmat itu, kalau Allah mau. Jadi oleh karenanya jangan sampai sesuatu yang tidak langgeng itu membuat kita merendahkan sesama. Berikutnya, kelebihan nikmat yang ada pada kita untuk Allah jadikan bagi diri kita sebagai alat media untuk membawa kita menjadi khairun nas, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah dengan kelebihan nikmat kita ini kita memberi manfaat kepada orang lain? Jadi bukan untuk merendahkan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Dari apa yang Allah titipkan itu orang dapat manfaat. Yang dapat manfaat bukan diri kita dan keluarga kita saja, orang lain yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, dia dapat manfaat dari titipan Allah berupa kelebihan nikmat itu. Kalau itu sudah disadari, kita tidak akan jadikan kelebihan nikmat untuk merendahkan orang lain. Jadi sikap tawadhu lah yang harus kita miliki, rendah hati. Nah, disinilah hebatnya orang-orang tua kita dulu. Baguru ke alam nenta kambang, padi makin bernas padinya, makin merunduk dia, makin hampa padinya, makin tagak lubang hidungnya. Nah, itu orang yang tidak menyadari bahwa segalanya ini cuma titipan belaka, bukan diuntukkan guna merendahkan sesama. Oleh karenanya waspada itu, segala bentuk nikmat itu, apapun bentuk nikmat. Kalau kita tidak waspada, otomatis jadi budak iblis. Untuk apa kemudian kita sholat setiap hari?
Setahun sekali kita berzakat, setahun sekali kita berpuasa Ramadan, setahun sekali kita berkurban. Tetapi kemudian status kita ternyata adalah budak iblis, gara-gara cuma satu sifat iblis yang kita warisi, yaitu sombong, menolak kebenaran, merendahkan sesama. Jadi supaya jangan jadi budak iblis, hindari itu. Nah, caranya itu tadi, waspadai setiap kelebihan nikmat yang ada pada kita. Jangan mengantarkan kita menjadi orang yang arogan, memandang rendah orang lain itu tidak ada apa-apanya, kita saja yang hebat, kita saja yang pintar, kita saja yang kaya, kita saja yang paling tinggi posisinya dan sebagainya. Tidak boleh. Justru makin banyak dititipi nikmat, makin rendah hati kita. Itu yang disukai oleh agama, dan itu orang yang tidak berkenan untuk jadi budak iblis itu. Ini yang disampaikan dalam kesempatan zuhur ini, kiranya jadi perhatian bagi kita bersama, sehingga kita insyaAllah mewaspadai segala kelebihan nikmat yang Allah titipkan pada kita, dan kita tidak akan meninggalkan dunia ini dalam status sebagai budak iblis atau ahli waris iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La